Baik, kami dari kelompok Stokely akan mendemonstrasikan aplikasi inventory yang kami buat. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Koma Indra Sujanti dengan NIM 4223062 sebagai front-end developer. Perkenalkan, nama saya Newayan Ariningsih dengan NIM 422 30060 sebagai Operational Service Backend. Perkenalkan, nama saya Sirilan Postina Ewas dengan NIM 422 30029 yang bertanggung jawab di bagian Inventory Service Backend. Perkenalkan, nama saya Denison Santos dengan NIM 422300020. Saya bertugas di uh, produk service. Baik, untuk di bagian vertikal penjelasan, di sini saya akan menjelaskan untuk Docker Compose. Docker Compose sendiri itu terdiri dari 6 kontainer, yaitu MySQL Database, 3 microservice backend, yaitu backend operasional, backend inventory, backend product, dan juga frontend. Lalu, semua backend akan terhubung dalam satu database, yaitu MySQL, yang dimana setiap service-nya mengelola database-nya sendiri-sendiri untuk menjalankan semua kontainer tersebut agar dapat berjalan bersama. Untuk menjalankan semua kontainer tersebut, dapat menjalankan perintah docker compose build. Dan cara untuk mengetahui apakah kontainer tersebut sudah berjalan atau sudah di-build dapat dilihat dalam Docker desktop. Seperti ini. Bila seperti ini, maka Docker Compose tersebut sudah dapat berjalan. Dan untuk melihat tampilan dari aplikasi kami, bisa dibuka langsung dari front-end-nya. Ini adalah tampilan untuk aplikasi kami. Di tampilan pertama, dari fitur pertama yaitu adalah transaksi penjualan. Halaman ini menampilkan ringkasan penjualan seperti total transaksi, pendapatan, dan rata-rata transaksi, serta menyediakan daftar menu dan keranjang pesanan untuk membuat transaksi baru dengan input meja, catatan, dan item pesanan. Lalu, di bagian status pesanan, halaman ini menampilkan status pesanan dalam 3 kategori, yaitu proses, done, dan cancel, di mana ketika pesanan tersebut diproses akan terlihat di sini. Dan bila pesanan sudah selesai akan masuk ke dalam laporan, tapi ketika pesanan tersebut di-cancel maka tidak akan masuk ke dalam laporan. Lalu yang ketiga adalah menu. Halaman ini digunakan admin untuk mengelola daftar menu, termasuk mencari menu, melihat detail harga, serta melakukan aksi seperti mengatur resep, mengedit informasi menu, dan menghapus menu. Lalu ada di bagian fitur bahan. Di halaman ini menampilkan daftar bahan lengkap dengan stok, harga, satuan, dan juga status stok tersebut, serta menyediakan fitur restock, edit, dan hapus untuk memastikan ketersediaan bahan dapur tetap terkontrol. Lalu fitur yang terakhir adalah laporan, di mana halaman ini menampilkan rekap transaksi yang sudah selesai, termasuk total pendapatan, rata-rata transaksi, jumlah stok rendah, serta tabel detail transaksi untuk kebutuhan analisis penjualan harian. Di front-end, saya memastikan front-end dapat berjalan terpisah dengan membuatkannya image melalui Dockerfile. Di mana untuk di Dockerfile tampilannya akan seperti ini. Untuk port, saya menggunakan port 5173 karena saya membangun front-end dengan menggunakan React Type yang default portnya itu adalah 5173. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya saya Ariningsih sebagai service operasional yang di mana service operasional itu menerima user melakukan request seperti mengambil menu, membuat transaksi, lalu front-end mengirim request ke endpoint operasional. Masuk ke operational root yang di mana root menerima request lalu menentukan controller mana yang harus dijalankan seperti get, post, delete, seperti mengambil pesanan, memproses pesanan, lalu memperlihatkan laporan penjualan.
Selanjutnya masuk ke controller operasional, yang dimana di sini semua logika utama diproses seperti validasi input dan dari user, mengambil database di db.js dan mengolah data seperti tambah order baru ke transaksi, mengambil harga menu dan lainnya. Lalu simpan transaksi dan mengembalikan ke JSON front end. Lalu di database db.js, tempat di mana semua query SQL dilakukan. Selanjutnya ada Dockerfile, yang di mana service operasional sendiri mempunyai Dockerfile untuk yaitu menggunakan base image Node.js 20 Alpine, lalu mengekspos port 3000 pada backend. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian service. Inventory service, di mana inventory service ini bertugas mengelola fitur CRUD untuk data bahan yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan menu resep. Salah satu endpoint yang disediakan adalah endpoint get yang berada di bahan controller yang berfungsi untuk mengambil data bahan dari database. Lalu yang terhubung ke service routes yang sudah disiapkan agar bisa diakses oleh service atau aplikasi lain. Selanjutnya, pada Dockerfile, service ini menggunakan port 5000 yang berbeda dengan service-service lainnya. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan setiap service berjalan pada port yang terpisah agar tidak terjadi konflik. Baik, itu saja. Dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Deliso, saya bagian produk service. Di service saya ada dua modul utama, yaitu menu dan resep. Pada menu controller, saya membuat fungsi untuk mengambil data yang belum dihapus. Uh, uh, menambah menu dengan validasi input, mengupdate menu besertakan ID, dan melakukan soft delete. Terus di resep controller ini fungsinya hampir mirip, tetapi lebih kompleks karena melibatkan relasi antara tabel. Untuk route saya di sini, saya pisahkan agar lebih rapi route menu dan resep, tetapi semua request diarahkan ke controller masing-masing. Berikutnya ada Dockerfile. Dockerfile saya menggunakan Node 20 Alpine, dan saya menggunakan port 4000 sebagai port backend. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, di sini saya juga akan menunjukkan salah satu integrasi agar dapat memastikan bahwa front-end dapat berkomunikasi dengan back-end. Pada di sini saya akan menggunakan di status pesanan.